Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang Kabupaten Kota Layak Anak dari aspek indikator dan penanggung jawab. Sebelum kita membahas tentang indikator dan penanggung jawab, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Kabupaten Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, yaitu Kabupaten Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana ditegaskan, menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya daerah membangun Kabupaten Kota Layak Anak. Sebuah Kabupaten Kota Layak Anak itu ditandai oleh dua unsur berdasarkan pasal 22, yaitu terkait dengan sarana dan prasarana, yang dimana kita harus pastikan bahwa di sebuah Kabupaten Kota Layak Anak itu mudah terlihat ruang bermain anak, lalu fasilitas disabilitas, dan rute aman selamat ke sekolah. Yang kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya manusia, yaitu berhubungan dengan mereka yang bekerja dengan dan untuk anak di bidang kesehatan, di tenaga medis, di pendidikan, berarti tenaga kependidikan atau guru, maupun tenaga kependidikan. Begitu juga dengan mereka yang bekerja di bidang sosial, yaitu para pekerja sosial dan aparat keamanan, terutama Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Di dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak juga harus dipastikan mengimplementasikan pasal 24, di mana ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan. Hal ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditransformasikan menjadi forum anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor. Kementerian atau dinas yang sudah aktif memerankan forum anak ini adalah Bappenas dan Bapeda di dalam kegiatan-kegiatan musrembang, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Kemudian harus dipastikan juga dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak itu harus melibatkan pihak masyarakat, dunia usaha, dan media. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014. Ayahanda dan Bunda, dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 telah melakukan evaluasi. Tapi sebelum evaluasi ini dilaksanakan, kita coba lihat pengembangan KRA dari tahun ke tahun. Kebijakan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak ini dimulai sejak tahun 2006 dan akhirnya pada tahun 2021 sudah diikuti oleh 439 kabupaten kota, yang dari 439 kabupaten kota ini yang mendapatkan kategori KLA itu ada 275. Sekarang coba Ayahanda dan Bunda kita bisa lihat daerah mana saja yang sudah memiliki Kabupaten Kota Layak Anak itu. Dari 514 kabupaten kota yang memiliki status Kabupaten Kota Layak Anak, sudah 275
dengan perincian 4 kategori utama, 38 kategori nindya, 100 kategori madya, dan 133 kategori pratama. Dari seluruh provinsi yang sudah mengikut sertakan Kabupaten Kutalaya Anak, ada 6 dari 34 provinsi yang sudah mendapatkan status sebagai Provinsi Layak Anak, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Apa saja yang menjadi indikator sebuah kabupaten kota layak anak? Ada 24 indikator yang terbagi dalam kelompok kelembagaan, hak sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, kemudian kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan terakhir masuk dalam kelompok perlindungan khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyusun indikator untuk sebuah kecamatan layak anak, yaitu terdiri dari beberapa indikator sebagaimana yang ada di layar ini. Begitu juga dengan desa kelurahan layak anak. Ayahanda dan bunda, ada 9 komponen di setiap indikator sebuah kabupaten kota layak anak. 9 komponen ini nantinya pada saat kita akan membahas setiap indikator ada yang digabungkan. Tapi intinya setiap komponen ini harus terpastikan ada di setiap indikator yang kemudian dalam proses penulisan akan dihimpun di beberapa indikator inti. Pertama, harus dipastikan di setiap indikator itu untuk memastikan ada dasar hukum. Itu sudah baik dalam bentuk peraturan perundangan daerah. Ini penanggung jawabnya adalah Biro Hukum. Kemudian, pastikan ada anggaran. Ini bersumber dari dokumen yang dihimpun oleh Bapeda. Lalu kemudian yang ketiga adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab indikator. Baik itu yang dapat ditunjukkan dalam dokumen perencanaan, dokumen KIE, ataupun laporan tahunan yang selalu disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota di hadapan DPRD. Kemudian yang keempat adalah harus terpastikan setiap mereka yang bekerja dengan dan untuk anak di masing-masing indikator itu sudah terlatih konvensi hak anak. Dan ini dapat ditunjukkan dengan adanya modul, sertifikat, atau penyelenggara. Kemudian harus kita pastikan peran serta forum anak ini benar-benar terlihat di setiap indikator, yaitu baik dalam bentuk sebagai pelapor maupun sebagai pelopor. Kemudian unsur penting ini ada 3 sebetulnya ya. Harus kita jelaskan secara detail, yaitu peran serta pertama mitra dari OPD lainnya. Kedua, peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media. Di dalam proses ini, kita harus pastikan setiap penanggung jawab indikator mampu mengidentifikasi nama-nama lembaga yang ikut serta dalam mempercepat tercapainya target indikator, kemudian perannya apa saja. Lalu terakhir, ini yang menjadi kunci penting terkait dengan inovasi. Ayahanda dan bunda, untuk mengefektifkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab indikator, itu perlu harus dilakukan proses pengumpulan data
yaitu melalui rapat-rapat. Rapat ini dibagi dalam 3 tahap. Itu tahap pertama yang dipimpin langsung oleh penanggung jawab indikator. Dalam hal ini adalah pejabat fungsional di dinas-dinas yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan upaya-upayanya dalam mencapai indikator. Yang kemudian, penanggung jawab indikator ini akan mengundang OPD mitra. Kemudian, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Dari rapat ini akan terhimpun laporan peran dari masing-masing unsur. Dan jangan lupa juga pada saat rapat ini kalau bisa dihadiri juga oleh forum anak. Kalau kita hitung ada 24 indikator, sebetulnya kalau dipilah-pilah itu ada menjadi sekitar 29 indikator. Itu ada sekitar 29 rapat yang akan diselenggarakan oleh setiap penanggung jawab indikator. Kemudian tahap kedua, rapat dipimpin oleh penanggung jawab kelembagaan dan klaster, yaitu kepala dinas. Kemudian, kepala dinas akan meminta para penanggung jawab indikator untuk menyampaikan bagaimana upaya-upaya capaian-capaian terkait dengan masing-masing indikator. Dihitung, ini rapat ada sekitar 6 kali rapat, di mana kelembagaan dan 5 klaster. Lalu kemudian rapat tahap ketiga dipimpin langsung oleh bupati atau wali kota, di mana bupati wali kota memintai pertanggungjawaban para penanggung jawab kelembagaan dan klaster. Di sana akan terlihat ada sebuah laporan yang lengkap dan diharapkan ada 2 kali rapat. Kemudian, siapa saja yang akan bertanggung jawab terselenggaranya capaian-capaian yang ada di masing-masing klaster dan indikator. Untuk klaster kelembagaan ada 3 indikator, penanggung jawabnya adalah Asda Pembangunan. Apa saja yang ada di kelembagaan? Indikator pertama adalah tersedianya peraturan kebijakan daerah tentang kabupaten kota layak anak. Di indikator ini, penanggung jawabnya adalah Biro Hukum. Lalu kedua, pejabat fungsional di Bapeda dan pejabat fungsional di Dinas PPA. Apa saja yang harus kita pastikan di dalam menjawab indikator ini? Harus terpastikan setiap indikator itu ada tersedia peraturan daerah terkait dengan kabupaten kota layak anak yang mencakup 5 klaster. Jadi dari klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Yang di mana di masing-masing klaster itu terbagi atas beberapa indikator. Dan di setiap indikator itu harus kita pastikan ada dasar hukumnya. Baik itu dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati atau wali kota, keputusan bupati atau wali kota, instruksi bupati wali kota, atau surat edaran bupati atau wali kota. Itu yang pertama. Data ini bersumber dari Biro Hukum. Setda kota atau kabupaten. Kemudian yang kedua, terkait dengan anggaran dari pemerintah daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan 5 klaster KLA. Sama seperti peraturan perundangan tadi, ini perlu harus dirinci di masing-masing klaster itu diuraikan sesuai dengan indikator yang ada. Jadi ini benar-benar harus kita pastikan
semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD atau OPD itu berdasarkan aturan yang ada dan memiliki sumber keuangan yang jelas, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari anggaran lainnya. Lalu yang ketiga, terkait dengan indikator pertama ini, terpastikan proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan usulan dari forum anak atau kelompok anak. Data-data yang akan dihimpun ini yaitu terkait dengan apa saja yang menjadi usulan anak, terutama pada saat proses penyusunan peraturan daerah tentang kabupaten atau kota layak anak. Dari usulan anak itu, apa yang diterima dan apa yang belum diakomodasi, berikut dengan penjelasannya. Selanjutnya, indikator kedua, menguatnya kelembagaan kabupaten kota layak anak. Penanggung jawab indikator 2 ini adalah pejabat fungsional di Bapeda dan pejabat fungsional di Dinas PPA. Ada beberapa hal yang terkait dengan indikator 2 ini yang perlu diberi informasi, terutama terkait dengan apakah telah terbentuk gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak. Kemudian di gugus tugas itu siapa saja yang ada di sana, ketuanya siapa, pelaksana hariannya siapa, penanggung jawab klaster, penanggung jawab kelembagaan, penanggung jawab indikator itu siapa. Ini harapannya harus dibuktikan dengan keputusan Bupati tentang gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak. Yang kedua, kita harus pastikan juga apakah gugus tugas KLA itu telah berfungsi. Berfungsi dalam hal ini yaitu sudah melakukan kegiatan-kegiatan rapat atau sudah melakukan berbagai hal. Yang menjadi penting adalah dari keberfungsian ini akan terlihat di kegiatan berikutnya, yaitu apakah sudah ada RAD KLA belum? Kemudian harus kita pastikan apakah RAD KLA ini sudah diatur dalam peraturan daerah sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Kemudian, apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi tidak terkait dengan pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya? Ini harus ada bukti bahwa ada pemantauan dan kemudian evaluasi. Kemudian yang menjadi penting juga upaya dari gugus tugas ini, dia berfungsi bila ada profil anak yang berbasis pada klaster KLA. Nah, profil ini menjadi penting, kalau bisa harus ditunjukkan. Dan kemudian apakah profil tersebut menjadi rujukan tidak oleh masing-masing SKPD. Karena data yang terhimpun di dalam profil anak itu sesungguhnya data-data yang bersumber dari dinas-dinas teknis. Kemudian, apakah mempunyai mekanisme pendataan untuk 5 klaster KLA yang minimal mempunyai 3 variabel, yaitu terkait dengan data terpilah, jenis kelamin, kelompok umur, dan kondisi anak. Jadi pentingnya. Kemudian, apakah ada KIE KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, dan yang paling penting juga bagaimana keterlibatan dari media untuk mempublikasikan upaya-upaya terkait dengan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak yang selama ini dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota
atau oleh perangkat daerah. Kemudian indikator ketiga terkait dengan keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Kominfo yang berhubungan dengan media massa, kemudian Dinas Sosial yang terkait dengan lembaga masyarakat, dan Dinas Perizinan terkait dengan dunia usaha, lalu kemudian Dinas PPA. Apa saja yang perlu kita laporkan terkait dengan keterlibatan dari lembaga masyarakat? Kita ketahui di setiap kabupaten kota itu pasti ada para pakar atau para aktivis anak secara individu ataupun secara kelembagaan mereka terlibat tidak. Kita ketahui juga ada organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Fatayat, Al-Wasliyah, lalu kemudian Muslimat, Aisyah, kemudian ada Persis, lalu ada dari Katolik, organisasi Katolik, kemudian Protestan, lalu dari Hindu, kemudian Buddha, Konghucu, maupun organisasi-organisasi perempuan, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat. Apakah mereka ini benar-benar sudah terlibat tidak dalam proses untuk memasyarakatkan kabupaten kotanya itu benar-benar memperhatikan pemenuhan hak anak, memperhatikan perlindungan khusus anak dalam rangka mewujudkan kabupaten kota layak anak. Itu dari lembaga masyarakat. Yang kemudian yang kedua, dari media massa. Apa saja yang diperankan oleh media massa ini? Apakah mensosialisasikan semua informasi terkait dengan hal-hal untuk pengembangan tumbuh kembang anak? Bagaimana memastikan setiap orang dewasa yang ada di sekitar anak itu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang itu semua bersumber dari media yang mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan, sosial, budaya, dan nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu yang ketiga ini yaitu terkait dengan peran dari dunia usaha. Apakah kebijakan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, produk-produknya baik dalam bentuk barang maupun jasa itu benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Lalu yang ketiga, otomatis CSR-nya, pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap anak-anak yang ada di sekitar perusahaan di mana mereka bekerja. Tapi yang menjadi penting juga di indikator ketiga ini kita harus pastikan terbentuknya asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia di kabupaten kota. Berharap melalui APSAI ini benar-benar semua pihak terlibat ambil bagian dalam mewujudkan pengembangan kabupaten kota layak anak. Kita bisa ambil contoh di Kota Denpasar yang menjadi anggota APSAI ini antara lain adalah para pedagang bakul. Coba Ibu Bapak bayangkan ya, apa peran dari pedagang bakul ini ternyata sangat besar sekali, terutama untuk memastikan dagangan-dagangan mereka itu benar-benar dapat menjamin pemenuhan hak anak. Kemudian terkait dengan klaster hak sipil dan kebebasan. Klaster ini penanggung jawabnya adalah Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada 3 indikator di dalam klaster ini, yaitu pertama, klaster presentasi anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apa saja
yang perlu disampaikan oleh pejabat fungsional ini terkait dengan pencapaian indikator ini adalah pertama, presentasi anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir. Yang kedua, persentase anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran selama 2 tahun terakhir. Yang ketiga, presentasi anak yang telah mendapatkan kartu identitas anak selama 2 tahun terakhir. Tapi yang paling penting juga ini yaitu memastikan adanya mekanisme terkait dengan registrasi kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 Undang-Undang 35 tahun 2014. Di sana ada 15 item yang dikategorikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Lalu, apa saja yang perlu diinformasikan juga oleh Dukcapil, yaitu terkait dengan apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran itu sudah mengikuti pelatihan konvensi hak anak. Selanjutnya, Dinas Dukcapil itu pada saat melakukan semua upaya untuk pencapaian target indikator ini bermitra dengan perangkat daerah mana saja. Nah, ini perlu juga dicatat dan dilaporkan dan apa peran mereka dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan KIA. Lalu yang terakhir, ini yang selalu dibanggakan oleh bupati atau wali kota, yaitu dinasnya memiliki program inovasi. Nah, program inovasi apa saja yang ada di kabupaten kota ibu bapak yang ada di Dukcapil terkait dengan kepemilikan kutipan akta kelahiran atau terkait dengan KIA ataupun dengan percepatan kepemilikan kartu penduduk bagi anak di usia 17 tahun. Di pas anak itu merayakan ulang tahun ke-17, bupati atau wali kota itu menghadiahkan KTP. Sehingga pada saat dia akan mengakhiri masa usia anak, dia masuk usia 18 tahun, dia sudah memiliki KTP. Kemudian, indikator selanjutnya, indikator 5, yaitu tersedia fasilitas informasi layak anak atau ILA. Ini penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Apa saja yang harus diinformasikan oleh perpustakaan daerah? Pertama adalah apakah ada fasilitas layanan informasi anak di kabupaten kota. Disebutkan semua, perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, ruang baca, sudut baca, pokoknya apa saja yang terkait dengan kemudahan anak-anak untuk mendapatkan atau mengakses bacaan-bacaan itu dilaporkan. Itu yang dimaksud dengan fasilitas. Kemudian ini yang kedua yang ditekankan adalah fasilitas layanan informasi anak yang sudah terstandarisasi sebagai pusat informasi sahabat anak. Nah, ini apakah sudah terstandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini yang sudah bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Ini juga perlu kita pastikan. Kemudian yang ketiga, jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan ILA per tahun selama 2 tahun terakhir. Harapannya ini ada kenaikan. Meskipun kita ketahui sejak tahun 2020 pandemi menerpa kita, tetapi belajar dari apa yang sudah diupayakan oleh Perpustakaan Nasional,
dengan mengembangkan perpustakaan digital. Ini kan di sana terpantau siapa saja yang mengakses. Ini juga bisa kita laporkan ya. Kemudian yang terkait dengan fasilitas layanan ILA bagi AMPK di LPKA, di LPKS, panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak, di balai atau di lokasi-lokasi di mana anak berkumpul. Kemudian yang menjadi penting juga nih, apakah ada mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak? Nah, ada 3 informasi yang harus kita pastikan itu tidak terakses oleh anak-anak. Pertama adalah terkait dengan informasi kekerasan. Harus bisa difilter, hindarkan. Kedua, terkait dengan pornografi. Dan yang ketiga, terkait dengan intoleransi. Kemudian, SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan atau pisah terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak. Ini kita harus pastikan apakah SDM-nya sudah tersertifikasi ramah anak belum. Kemudian SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih konvensi hak anak siapa saja yang sudah ikut pelatihan. Baik itu yang diselenggarakan oleh Pemda, oleh pemerintah pusat, maupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, perpustakaan daerah ini dalam mencapai target indikator fasilitas informasi layak anak ini bekerja sama dengan perangkat daerah mana saja, terutama terkait dengan penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak. Antara lainnya dengan Dinas Kominfo mungkin, atau dengan Dinas Pendidikan, atau dengan UPTD yang ada di Dinas Pendidikan maupun yang ada juga di UPTD milik dari Kementerian Agama. Lalu terakhir, pasti di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah memiliki inovasi. Nah, ini yang berharap informasi ini semua dikemas oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagai capaian terkait dengan tersedianya fasilitas informasi layak anak di Kabupaten Kuta layak anak. Dan ini yang menjadi bagian penting untuk dilaporkan oleh Bupati atau oleh Wali Kota pada saat evaluasi Kabupaten Kuta layak anak setiap tahun. Kemudian indikator ke-6, terlembaganya partisipasi anak. Penanggung jawab dari indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas PPA. Apa saja yang perlu diinformasikan terkait dengan capaian-capaian yang ada di indikator ini? Pertama adalah otomatis ya, sudah terbentuk forum anak di tingkat kabupaten kota. Lalu yang kedua, otomatis berapa persen kecamatan yang sudah memiliki forum anak. Sudah berapa persen desa atau kelurahan yang memiliki forum anak. Kami berharap semua kecamatan dan semua desa maupun kelurahan di kabupaten kota Bapak Ibu itu sudah terbentuk forum anak. Sehingga di setiap desa atau kelurahan anak-anak itu sudah aktif dan kemudian mereka pada suatu waktu akan menjadi aktivis di forum anak tingkat kabupaten atau kota. Kemudian, apakah forum anak atau kelompok anak itu sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? Dalam hal ini, baik itu di tingkat desa atau kelurahan, kemudian musrembang kecamatan, musrembang kabupaten, atau kalau mereka memiliki kesempatan untuk diundang oleh Bapeda Provinsi, musrembang provinsi, dan berharap setiap tahun juga ada beberapa anak itu mendapat kesempatan dari Bappenas untuk ikut dalam
proses musrembang nasional yang selalu dibuka oleh Presiden. Kemudian, ini yang keempat menjadi penting. Bapeda, Bappenas saja sudah melibatkan forum anak, bagaimana dengan dinas-dinas yang tergabung di setiap klaster atau setiap indikator. Jadi, baik itu di kelembagaan, klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5, apa yang sudah diperankan oleh forum anak, baik itu sebagai pelopor maupun sebagai pelapor. Kemudian, yang menjadi penting yang perlu disampaikan oleh Dinas PPA terkait dengan apakah forum anak atau kelompok anak itu sudah dilatih kompetensi anak. Ini menjadi penting. Itu perlu dilaporkan. Kemudian terkait dengan terlembaganya partisipasi anak ini dalam peningkatan pengetahuan dan kapasitas forum anak kelompok anak, PD perangkat daerah terkait mana yang sudah terlibat, kemudian lembaga masyarakat, dunia usaha dan atau media yang harus dilaporkan. Lalu terakhir, apakah forum anak yang ada di kabupaten kota ibu bapak itu punya keunggulannya tidak, yang kemudian menjadi inovasi yang dapat dijadikan praktik baik untuk dicontoh oleh kabupaten kota lain di Indonesia, atau bisa saja di tingkat ASEAN maupun di tingkat internasional. Ini menjadi penting juga. Itu yang terkait dengan indikator 6 yang ada di klaster hak sipil dan kebebasan. Kita beranjak ke klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Sosial. Apa saja yang perlu diinformasikan terkait dengan klaster ini? Pertama adalah terkait dengan indikator 7, presentasi perkawinan anak berharap zero. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di Dinas KB. Apa saja yang harus diinformasikan terkait dengan upaya-upaya untuk mencapai target di indikator ini adalah pertama, apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak? Ini otomatis ya, ini perlu harus ada pencatatan dan bentuknya seperti apa sehingga segera terinformasikan. Kedua, upaya apa saja yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak. Otomatis ini melibatkan banyak perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Apa saja upaya-upaya yang sudah mereka lakukan, ini kita rekam. Kita laporkan. Kemudian yang ketiga, apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih konvensi anak? Ini tolong kita laporkan. Siapa saja yang sudah terlatih dan siapa yang melatihnya, lalu siapa penyelenggaranya. Ini juga menjadi penting. Kemudian, otomatis OPD mana saja yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak ini. Apa nama dari OPD itu dan apa peran dia. Tapi yang paling penting ini yang terakhir, program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak. Ini Ibu Bapak terkait dengan indikator 7. Selanjutnya, indikator ke-8. Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga. Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas PPA. Pertanyaan pertama terkait dengan apakah ada pusat pembelajaran keluarga atau layanan keluarga lainnya dengan psikolog sejenisnya. Ini menjadi penting. Yang kedua, jumlah keluarga dan
atau keluarga pelopor dan pelapor yang mendapatkan layanan puspaga dan lembaga jenis serupa. Jadi tidak harus ada puspaga ya. Jenisnya ada seperti di KUA itu ada BP4 sebagai mitra KUA yang dimiliki oleh Kanwil Agama, kemudian LK3S itu yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Kemudian jumlah kasus perceraian 2 tahun terakhir. Ini harapannya menurun ya. Kemudian apakah puspaga itu sudah diatur oleh peraturan atau kebijakan tentang puspaga atau lembaga konsultasi lainnya? Bagaimana dengan anggarannya? Juga harus jelas dilaporkan. Kemudian yang selanjutnya, apakah SDM yang ada di puspaga, di LK3, di LPKS, BPKS, BKB, BKR atau sejenisnya telah terlatih konvensi hak anak. Ini mereka-mereka yang bekerja dengan keluarga ini harus terpastikan terlatih konvensi hak anak. Kemudian OPD mana saja yang jadi mitra dari Dinas PPA dalam pengembangan kebijakan ini. Lalu yang terakhir, inovasi. Nah, ini inovasi apa saja yang dimiliki oleh Kabupaten Kutalaya Anak. Selanjutnya terkait dengan indikator 9. Presentasi lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Sosial. Apa saja nih? Yaitu jumlah lembaga pengasuhan anak yang terstandarisasi. Kementerian Sosial setiap tahun itu melakukan standarisasi dan akreditasi. Kemudian yang kedua, apakah di Kabupaten Kota, Bapak Ibu, terdapat tidak tim PIPA, tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak. Lalu kemudian SDM pelayanan lembaga pengasuhan anak di luar keluarga dilatih konvensi hak anak. Kemudian apakah ada kemitraan antar PD dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? Ibu Bapak terkait dengan lembaga kesejahteraan sosial anak yang sebelumnya panti asuhan itu sesungguhnya ada 19 perangkat daerah yang terlibat di sana. Yang selama ini kita ketahui hanya Dinas Sosial. Bagaimana? Ini perlu kita ungkapkan melalui laporan ini. Lalu terakhir, apa saja inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kutalaya Anak. Seperti yang kami ketahui kemarin, di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bupatinya itu memiliki program terkait dengan anak yatim. Nah, ini juga menjadi satu inovasi terkait dengan ini. Selanjutnya, indikator ke-10. Presentasi pengembangan anak usia dini holistik dan integratif atau PAUD-HI. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Pendidikan. Apa saja yang harus diinformasikan terkait dengan capaian-capaian yang ada di indikator ini? Pertama, terkait dengan apakah setiap desa atau kelurahan memiliki PAUD-HI. Nah, ini kita laporkan, kita informasikan apa upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kemudian, bagaimana dengan SDM yang ada di layanan PAUD-HI? Apakah sudah terlatih konvensi anak belum? Ini menjadi penting. Kenapa nih selalu ada pelatihan konvensi anak? Karena harus dipastikan mereka yang bekerja dengan dan untuk anak itu benar-benar harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang anak. Sehingga mereka selalu memastikan
kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, dengan OPD mana saja kegiatan ini berlangsung. Jadi OPD mitra mana saja yang terlibat harus disebutkan. Lalu yang terakhir terkait dengan program inovasi pengembangan PAUD HI. Kemudian indikator 11 bagian pertama, yaitu tersedia infrastruktur di ruang publik yang ramah anak. Dalam hal ini, ruang bermain anak. Penanggung jawabnya bisa saja pejabat fungsional di Dinas Lingkungan Hidup maupun di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Apa saja yang harus terpastikan? Apakah ada ruang bermain anak di kabupaten kota ibu bapak? Kemudian yang menjadi penting, apakah ada SDM pengelola RBRA dilatih konvensi anak? Kemudian perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap RBRA ini siapa? Ini menjadi pentingnya. Kemudian ada kemitraan antar PD dalam penyediaan RBRA. Lalu yang terakhir, inovasi. Ini menjadi penting di beberapa daerah yang sudah difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di beberapa daerah itu sudah ada ruang bermain anak yang tersertifikasi. Dan kemudian memiliki standar dan sudah dinilai. Kemudian indikator 11 bagian kedua, yaitu tersedia infrastruktur di ruang publik yang ramah anak, dalam hal ini rute aman selamat sekolah. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Perhubungan, terutama yang terkait dengan rekayasa lalu lintas. Apa saja nih yang harus disampaikan terkait dengan upaya-upaya capaian indikator ini? Pertama, apakah ada sekolah yang sudah memiliki program rute aman selamat ke dan dari sekolah? Kemudian, apakah SDM penyelenggara program rute aman selamat ke sekolah itu sudah dilatih konvensi anak? Lalu siapa saja perangkat daerah yang jadi mitra dalam pengembangan ras? Kemudian terkait dengan mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah. Kemudian bagaimana jumlah kecelakaan lalu lintas? Berapa jumlah anak yang menjadi korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan? Berharap setiap tahun angkanya menurun. Lalu yang terakhir adalah inovasi. Ayahanda dan bunda, indikator yang tergabung di dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster ini penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan terkait dengan indikator ini? Pertama adalah indikator ke-12. Presentasi persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional yang ada di Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan? Pertama terkait otomatis presentasi persalinan ibu hamil yang melahirkan di Vaskes. Berharap setiap tahun meningkat. Yang kedua, terkait dengan cakupan kepemilikan buku kesehatan ibu dan anak. Berharap ini menjadi dokumen yang dimiliki oleh setiap orang tua, yang kemudian dokumen ini berharap berlanjut sampai anak itu masuk ke sekolah, baik itu di PAUD, lanjut ke tingkat SD, menengah pertama, menengah atas, dan sampai ke perguruan tinggi. Dokumen ini menjadi
unsur paling penting di dalam portofolio anak. Kemudian, bagaimana dengan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak pada tahun berjalan? Kemudian, bagaimana dengan jumlah kematian bayi? Dan bagaimana jumlah kematian ibu? Harapnya menurun setiap tahun. Lalu, bagaimana dengan kemitraan antar PD dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan? Lalu yang terakhir adalah program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ayahanda dan bunda, di masing-masing kabupaten kota itu ada banyak inovasi yang dikembangkan oleh bupati atau wali kota melalui kepala-kepala dinasnya. Ini jadi penting untuk dilaporkan di dalam upaya-upaya untuk mencapai indikator yang ke-12. Selanjutnya, kita bahas indikator ke-13. Pertama terkait dengan prevalensi status gizi balita. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja nih yang harus dilaporkan? Pertama terkait dengan presentasi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita. Kemudian presentasi anak balita dengan masalah gizi lebih. Kemudian prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada anak usia di bawah 2 tahun. Kemudian yang perlu dilaporkan terkait dengan bagaimana dengan tim penanganan masalah gizi. Apakah ada timnya? Kemudian bagaimana keikutsertaan forum pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi. Antara lain forum anak. Kemudian bagaimana dengan kemitraan anak? Kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi. Lalu yang terakhir adalah program inovasi. Seperti yang kami ketahui di satu kabupaten juga, di Kabupaten Gorontalo. Waktu itu bupatinya memberikan penghargaan ke setiap orang melaporkan bila menemukan ada anak-anak yang kurang gizi. Ini menjadi penting. Selanjutnya, terkait dengan indikator ke-14. Presentasi cakupan pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait dengan indikator ini? Pertama, presentasi bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian, presentasi inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir. Presentasi bayi berusia 6-23 bulan yang menerima MPASI. Kemudian presentasi bayi berusia 6-23 bulan yang masih diberi ASI. Lalu presentasi ruang ASI yang terdapat di tempat kerja. Kemudian presentasi ruang ASI yang tersebar fasilitas umum di fasilitas umum. Ini kalau bisa jumlahnya meningkat dan kalau bisa melebihi nilai di atas angka nasional. Ini menjadi penting. Kemudian bagaimana dengan jumlah konselor ASI di setiap desa atau kelurahan? Lalu ibu bapak otomatis perlu juga dilaporkan terkait dengan perangkat daerah mana saja yang terlibat dalam peningkatan PMBA usia di bawah usia 2 tahun ini. Lalu yang terakhir otomatis inovasinya. Saya ambil contoh di Kabupaten Klaten. Di sana puskesmas itu bekerja sama dengan ojek online untuk menjemput ASI dari ibu-ibu pekerja yang kemudian ASI itu dihimpun di puskesmas lalu kemudian diteruskan kepada bayi yang harus mendapatkannya. Itu otomatis bayi dari si ibu yang sedang bekerja. Ini menjadi penting. Dan
di beberapa kabupaten kota juga sudah mulai dikembangkan. Itu ada di Provinsi Kalimantan Timur saya ketahui. Ini menjadi penting. Bagaimana dengan kabupaten kota ibu bapak? Ini juga kalau bisa dilaporkan terkait dengan hal ini. Kemudian indikator 15. Presentasi fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan ini? Yaitu bagaimana presentasi pelayanan ramah anak di puskes yang telah di SK-kan. Kemudian presentasi pelayanan ramah anak di puskesmas yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri. Lalu bagaimana jumlah pelayanan ramah anak di puskesmas yang terstandarisasi. Apakah jumlahnya sudah meningkat belum? Menjadi penting juga. Lalu pertanyaan lanjutan, ada berapa SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih konvensi anak dan kebijakan puskesmas dengan pelayanan ramah anak. Kemudian, untuk mencapai target-target yang ada di indikator ini, perangkat daerah mana saja yang terlibat atau dilibatkan. Lalu yang terakhir, inovasi. Inovasi ini menjadi penting juga diketahui oleh kabupaten lain sehingga mereka mau datang ke daerah ibu bapak untuk melihat seperti apa puskesmas dengan pelayanan ramah anaknya. Ini menjadi penting. Kemudian indikator 16 yaitu presentasi rumah tangga dengan akses air, minum, dan sanitasi yang layak. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Apa saja yang harus dilaporkan? Pertama adalah akses air minum layak dari PDAM atau sejenisnya bagi rumah tangga. Ini penting. Kemudian, presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Lalu kemudian, apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga. Kemudian, apa saja upaya yang dilakukan terkait dengan rumah tangga yang sudah memiliki sarana sanitasi yang layak, baik dalam bentuk jamban, sampah, dan limbah. Menjadi penting juga bagaimana dengan presentasi rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak selama 2 tahun, selama tahun berjalan. Di tahun ini saja yang dilaporkan. Tahun ini maksudnya 1 Januari sampai 31 Desember. Sebelum tahun evaluasi. Kemudian, apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja, IPLT. Lalu, ini menjadi penting juga, perangkat daerah mana saja yang bermitra terkait dengan penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga. Yang terakhir, terkait dengan program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga. Ini program-program seperti bank sampah atau pengolahan sampah yang berubah menjadi nilai yang memiliki nilai ekonomis, juga menjadi inovasi yang perlu dilaporkan. Seperti yang ada di Kota Depok, ada programnya, kemudian di Tangerang Selatan, atau di Kota Tangerang, atau di Kota Kendari, atau di berbagai kota di mana ibu bapak memiliki inovasi-inovasi. Ini perlu dilaporkan. Kemudian indikator terakhir di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yaitu indikator 17. Tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi dan sponsor rokok. Penanggung jawab indikator ini adalah pejabat fungsional di Dinas Kesehatan. Nah, apa saja yang harus dilaporkan? Lumayan ya. Kalau kita lihat dari item, yaitu pertama penerapan dan cakupan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan.
kemudian di fasilitas pendidikan, lalu kemudian di tempat umum. Nah, apakah di Kabupaten Kota Ibu Bapak sudah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok? Nah, kita bisa belajar di Kota Bogor, ya. Menjadi salah satu ikon kota yang tidak pernah atau tidak ada lagi iklan rokok di jalan-jalan umum atau di tempat-tempat. Karena memang sudah bebas. Lalu di Kota Jakarta juga. Kemudian pemerintah daerah masih menerima pemasangan iklanan promosi dan sponsor. Apakah ada nih? Menjadi penting. Lalu, apakah ada event anak atau remaja yang masih disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? Ini menjadi penting. Otomatis kalau tidak ada, ini nilainya langsung tinggi. Langsung sesuai dengan bobot yang ada di pertanyaan. Kemudian, bagaimana dengan kemitraan antar PD dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor? Lalu yang terakhir, apa nih program inovasi yang dimiliki oleh Ibu Bapak terkait dengan indikator ke-17? Ini Ibu Bapak yang ada di indikator 17 yang ada di klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kita berlanjut ke indikator yang ada di klaster pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster ini penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Pendidikan. Apa saja yang perlu dilaporkan? Pertama adalah indikator ke-18. Presentasi wajib belajar 12 tahun. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di Dinas Pendidikan. Yang pertama sekali yang ditanyakan, apakah ada SOP atau mekanisme penanganan anak putus sekolah? Bagaimana nih daerah Ibu Bapak, apakah ada mekanismenya? Tolong dilaporkan. Kemudian, bagaimana dengan upaya-upaya yang terkait dengan pendidikan di lembaga pengasuhan alternatif dan di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, yang memberikan layanan pendidikan. Kemudian, perangkat daerah mana saja yang membantu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mencegah dan menangani anak tidak sekolah, sekaligus mendukung upaya program wajib belajar 12 tahun. Lalu yang kemudian yang terakhir, apakah ada inovasinya? Nah, ini inovasi ini juga menjadi penting. Ini baik saja inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Kita ambil contoh, ada di satu daerah di mana para tokoh budayanya itu mendorong agar kabupaten kota layak anaknya itu benar-benar anak-anaknya bersekolah. Kemudian indikator ke-19, yaitu presentasi sekolah ramah anak. Apa saja yang ada di indikator ini? Pertama adalah apakah ada sekretariat bersama sekolah ramah anak atau kelembagaan terkait SRA? Ini yang harus ditanyakan. Yang selanjutnya adalah bagaimana dengan jumlah SRA di tingkat PAUD atau sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMU sederajat. Kemudian, bagaimana presentasi SRA yang terstandarisasi. Lalu, SDM-nya sudah terlatih konvensi hak anak. Dan yang paling penting juga, pengelolanya juga terlatih dengan SRA. Lalu, yang perlu ditanyakan juga dalam indikator ini adalah mekanisme pengaduan ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di satuan pendidikan ramah anak. Bagaimana dengan kemitraan antara perangkat daerah dalam pengembangan SRA? Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi terhadap SRA?
Lalu terakhir, inovasinya seperti apa. Ini menjadi penting juga agar Ibu Bapak terlihat apa yang sudah kita upayakan untuk memastikan anak-anak kita itu bersekolah di sekolah yang ramah anak, yang bebas dari kekerasan. Indikator terakhir di klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di Dinas Kebudayaan dan di Dinas Olahraga. Apa saja nih? Harus dilaporkan. Pertama, jumlah pusat kreativitas anak yang sudah mempunyai SK dari Dinas Pariwisata. Kemudian, lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak melalui PKA. Kemudian, apakah SDM, pengelola pusat kreativitas anak, atau rumah ibadah ramah anak yang dilatih tentang konvensi anak. Kemudian, inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak yang dipublikasi. Ini Ibu Bapak menjadi penting. Ini semua kita laporkan terkait dengan capaian-capaian indikator ini. Ini yang bisa kami jelaskan terkait dengan indikator-indikator yang ada di klaster 4. Sekarang terakhir kita ke klaster perlindungan khusus. Penanggung jawabnya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa saja indikator yang ada di klaster ini? Pertama adalah klaster 21A terkait dengan pencegahan dalam perlindungan khusus. Penanggung jawab pejabat fungsional di Dinas PPA. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait dengan capaian indikator ini? Pertama adalah mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, program kegiatan perangkat daerah berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak. Ada 15 item ya, ada di bagian bawah di presentasi ini. Kemudian, perangkat daerah manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait dengan perlindungan khusus? Apakah ada perangkat daerah lain yang berperan? Juga menjadi penting. Kemudian, lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Ini akan diberi bobot juga. Yang paling utama yang diupayakan oleh pemerintah. Dan kemudian, apakah ada sarana prasarana perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah? Antara lain seperti mobil molin ya, rumah aman, perahu, telepon, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana program inovasi untuk pencegahan dan penanganan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus. Lalu, apakah di daerah Ibu Bapak sudah ada nggak lembaga penyedia layanan yang sudah sesuai dengan standar ramah anak yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak? Lalu kemudian apakah SDM-nya sudah terlatih konvensi anak dan latihan-latihan lainnya? Ini semua dilaporkan. Kemudian indikator 21B terkait dengan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi. Apakah ada anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? Layanannya apa saja nih? Kemudian bagaimana dengan kemitraan antar organisasi perangkat daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran. Kemudian
anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Ketenagakerjaan. Apa saja yang harus dilaporkan? Semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan. Ada SOP, pencegahan dan penanganan. Kemudian ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak. Kemudian ada sistem pencatatan dan pelaporan. Lalu yang terakhir, perangkat daerah yang terkait dengan pencegahan penarikan pekerja anak. Ini menjadi penting. Kemudian masih di 22, sekarang indikator 22, terkait dengan pelayanan bagi anak korban pornografi, nafsa, dan terinfeksi HIV/AIDS. Penanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Kominfo, BNNK, di Dinas Kesehatan. Bagaimana dengan kemitraan OPD lain terkait dengan hal ini? Siapa saja yang bekerja sama dengan Kominfo, lalu yang bekerja sama dengan BNNK, lalu dengan Dinas Kesehatan yang menangani HIV/AIDS. Dinas mana saja, masyarakat mana saja yang terlibat, juga perlu diinformasikan. Kemudian, pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik. Ini 22B. Penanggung jawab pejabat fungsional di BPD. Ini apa saja ya layanan-layanan yang disediakan. Kemudian apakah di Kabupaten Kota Ibu Bapak tersedia early warning system tidak yang dipahami oleh anak? Kemudian tersedia jalur evakuasi ramah anak. Dan otomatis yang terakhir lagi yang perlu diinformasikan terkait dengan perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik. Lalu indikator 23 terkait dengan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi. Pejabat yang bertanggung jawabnya adalah pejabat fungsional di Dinas Sosial. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait dengan upaya-upaya pencapaian indikator ini? Pertama adalah apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? Kemudian ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua, pendamping, pengasuh, pengganti. Kemudian bagaimana dengan sarana dan prasarana publiknya? Apakah ada bentuk pemberian kesempatan partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? Bagaimana dengan apakah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapatkan kekerasan dan terpenuhi hak-haknya? Ini ayah dan bunda bisa ini dilaporkan. Kemudian indikator terkait dengan pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di Dinas Sosial, yaitu apakah ada pemerintah daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. Kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah? Apakah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang? Ini juga perlu harus diungkapkan dalam menjawab indikator. Kemudian indikator 24, yaitu penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi, khususnya untuk pelaku. Penanggung jawab adalah Kanit PPA Polres. Apa saja yang perlu dilaporkan terkait hal ini? Pertama, bagaimana jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, di tingkat pengadilan, dan yang paling penting, berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dan yang terakhir,
berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum termasuk anak penyandang disabilitas. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator ke-24 ini. Indikator 24 lainnya terkait dengan pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme. Pejabat fungsional di Kesbangpol sebagai penanggung jawabnya. Yaitu apa saja yang dilakukan. Pertama terkait dengan apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Yang kedua, apakah daerah mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme. Baik itu dalam bentuk memperkuat pendidikan Pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif, dan program-program lainnya. Kemudian, ini yang terakhir adalah stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Penanggung jawab adalah pejabat fungsional di dinas sosial. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme tidak pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? Apa saja nih? Apakah ada anak dari ibu yang terjebak eksploitasi seksual? Apakah anak dari koruptor? Apakah ada anak dari orang tua yang terinfeksi HIV? Anak dari orang tua terduga teroris? Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami? Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orang tuanya? Anak dari orang tua pengguna atau mantan pengguna narkoba? Anak dari orang tua mantan pelaku tidak pidana kejahatan? Ini semua harus terhindar dari stigmatisasi karena perbuatan orang tuanya. Untuk itu, ayahanda dan bunda, indikator terakhir ini yang kemudian menunjukkan apakah di sebuah kabupaten kota itu disebut layak anak atau tidak. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi ibu bapak, dan mohon informasi ini kalau kita ketahui, lalu kita sampaikan ke semua pihak, terutama ke setiap anak, orang tua, masyarakat, dunia usaha, media, dan otomatis perangkat daerah, baik itu dari level desa, kelurahan, kecamatan, maupun di kabupaten kota, sehingga semua pihak bersama-sama dengan bupati dan wali kota wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kabupaten kota layak anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.